Pemimpin puja bakti yang saya hormati, Rama, Ramani, Bapak Ibu, saudara sekalian yang berbahagia. Selamat pagi, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pada kesempatan pagi hari ini, kembali kita bersama-sama berkumpul di tempat ini dengan tujuan maupun niat yang sama, yakni sama-sama dalam melakukan perbuatan baik. Baik saya maupun Bapak Ibu pada kesempatan pagi hari ini sama-sama dalam melakukan hal baik. Jadi berbahagialah Bapak Ibu saudara sekalian, ketika masih memiliki kesempatan, ketika masih memiliki waktu untuk melakukan hal baik, hal terpuji atau hal mulia ini. Mengingat mungkin banyak orang di luar sana ingin melakukan hal sama seperti apa yang kita lakukan pada kesempatan ini. Dikarenakan karena keterbatasan waktu yang dimiliki sehingga tidak bisa melakukan hal baik seperti apa yang kita lakukan pada kesempatan pagi hari ini. Makanya saya mengatakan sepatutnya, selayaknya, seyogyanya kita yang sudah memiliki waktu untuk melakukan perbuatan baik harus merasa bahagia. Karena apa? Karena tidak semua orang bisa melakukan hal baik seperti apa yang kita lakukan ini. Maka dari itu Bapak Ibu saudara sekalian, ketika Bapak Ibu masih memiliki kesempatan, ketika Bapak Ibu masih memiliki waktu, gunakanlah sebagian waktu yang dimiliki untuk melakukan hal baik. Mengingat di dalam kehidupan kita ini tidak terlepas dari hal baik yang sudah kita perbuat yang menjadi pendukung, yang menjadi penyokong selama kehidupan kita ini Bapak Ibu. Kalau kita tidak memiliki waktu untuk melakukan perbuatan baik maka kita akan tidak memiliki kebajikan. Ketika kita tidak memiliki kebajikan yang cukup untuk mengarungi kehidupan kita ini sudah pasti dan sudah jelas, maka kesulitan-kesulitan, mara bahaya selalu menghampiri diri kita. Itu menandakan bahwa kita ini kurang kebajikan yang mendukung selama kehidupan kita. Tetapi kalau Bapak Ibu memiliki kebajikan yang cukup dalam kehidupan Bapak Ibu pasti akan diberikan kemudahan-kemudahan, diberikan kelancaran-kelancaran. Itu menandakan bahwa Bapak Ibu cukup kebajikan dalam kehidupan Bapak Ibu. Makanya kenapa Bapak Ibu kita itu tidak cuma sibuk mencari ataupun mengumpul harta berupa materi, tetapi sebisa mungkin kita juga harus meluangkan waktu untuk mengumpulkan harta berupa kebajikan. Tidak ada yang melarang Bapak Ibu sibuk mencari harta berupa materi, tetapi ingat kita juga butuh harta berupa kebajikan Bapak Ibu. Karena sejatinya apa yang kita cari pada kehidupan kita yang sekarang ini tidak bisa kita nikmati selamanya.
Kalau kita tidak ya bisa mengatur apa yang kita miliki sekarang ini. Makanya ya Bapak Ibu Saudara sekalian, semakin banyak memiliki materi ya, semakin banyak kesempatan untuk melakukan perbuatan baik. Tujuannya apa Bante? Tujuannya agar apa yang kita miliki ya di kehidupan kita yang sekarang ya bisa kita miliki di kehidupan kita yang akan datang. Itu caranya kita Bapak Ibu. Bukan berarti ya dengan memiliki harta materi yang cukup ya disimpan ya. Ingat, harta materi yang kita simpan itu ya bisa hilang, bisa lenyap dengan seketika. Betul tidak? Bisa lenyap dengan seketika. Semisalnya kalau ada bencana alam seperti banjir, ya, gempa bumi, kebakaran dan lain sebagainya. Harta kebajikan, harta ya materi yang kita kumpulkan, yang kita miliki ya bisa lenyap dengan seketika. Tetapi dengan kita memiliki tabungan harta berupa kebajikan, apa yang tadinya lenyap hilang dengan seketika, paling tidak dengan harta kebajikan yang kita miliki bisa mempercepat mendatangkan apa yang tadinya lenyap dari diri kita Bapak Ibu. Karena ya kalau kita pahami ya, kalau kita mengerti ya, apa yang kita miliki pada kesempatan ini ya tidak lain tidak bukan didukung oleh kebajikan. Ya coba kalau Bapak Ibu pahami, Bapak Ibu baca di dalam Nindi Kanda Sutta, harta karun berupa kebajikan mendatangkan kekayaan ya, keelokan ya, kemasyuran ya, menjadi penguasa dan lain sebagainya. Itu semua ya buah dari kebajikan. Dan kebajikan ini dari mana? Dari perbuatan baik yang sudah diperbuat. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai umat Buddha ya, kalau sudah tahu ya, kewajiban-kewajiban kita ya lakukanlah dengan sebaik mungkin ya. Jangan lalai ya. Kalau sudah waktunya untuk datang ke wihara ya datang ke wihara. Kalau sudah waktunya untuk datang memperingati hari raya ya harus datang. Ini ketika puja bakti juga tidak datang ya. Hari raya pun juga tidak datang ya. Ini umat Buddha Pak, umat tetangga ya. Puja bakti juga tidak datang ya. Hari raya juga tidak datang. Giliran diomongin ya tidak terima. Saya ini agama Buddha ya. Ya, tetapi fakta nyatanya tidak pernah ke wihara ya. Minggu ya nggak datang ke wihara. Hari raya juga ya tidak kelihatan ya. Tetapi lihat ini KTP saya Buddha kok. Ya. Tetapi bagaimana cara kita itu ya meyakinkan diri kita itu sebagai umat Buddha yang sebenarnya. Contohnya ketika sudah waktunya untuk datang ke wihara ya mengikuti puja bakti ya kita datang. Ketika ada perayaan ya kita datang. Bila perlu ya mengajak keluarga ya. Suami, istri, anaknya juga dibawa gitulah. Supaya kita itu ya kelihatan, oh umat Buddha itu ya ketika ya sudah waktunya untuk datang ke wihara ya datang rame-rame ya bawa keluarga ya. Tujuannya apa? Untuk berbuat baik Bapak Ibu ya. Jangan sampai kalah dengan tetangga kita ya. Tetangga kita aja sehari ya berapa kali ya melakukan puja, melakukan sembahyang. Lah kita 1 minggu ya tidak pernah, 1 bulan juga tidak pernah ya. Ketika diomongin ya dikatain ya murka, tidak terima. Padahal ya nyatanya seperti itu. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kesempatan kita untuk melakukan perbuatan baik ini ya, tidak banyak Bapak Ibu. Kalau kita menunda dan menunda ya kapan lagi ya, kita bisa memiliki kesempatan untuk melakukan perbuatan baik. Wah saya masih muda Bante ya,
masih panjang kesempatan saya untuk melakukan perbuatan baik. Iya, memang dikatakan masih muda, tetapi apakah tahu sampai kapan dia bisa bertahan? Itu yang menjadi pertanyaan di dalam diri kita. Makanya kenapa kita harus menjadi orang yang mawas diri ya, untuk melakukan hal baik ya, mengumpulkan kebajikan sebanyak mungkin. Tujuannya agar ya apa yang kita inginkan, ya, apa yang kita harapkan itu ya bisa tercapai, bisa terwujud ya. Karena ya hal baik yang sudah kita perbuat. Karena ya yang namanya hal baik ya yang dilakukan walaupun ya nilainya kecil ya, sedikit ya. Tetapi kalau Bapak Ibu ya memiliki keyakinan dengan apa yang diperbuat ya, apa yang diperlakukan ya, maka itu ya ketika sudah waktunya, ketika sudah saatnya akan membuahkan kebahagiaan. Tidak cuma ya bisa dinikmati oleh kita sendiri yang melainkan keluarga dan bahkan makhluk-makhluk yang memiliki kaitan karma dengan kita pun juga bisa menikmati dari apa yang kita perbuat. Makanya ya jangan menyepelekan ya, yang namanya hal baik ya yang sudah diperbuat. Karena itu semua ya sangat bermanfaat, sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Seperti halnya Bapak Ibu ya datang ya, ke wihara ya. Ini bagian ya cara Bapak Ibu untuk melakukan hal baik, mengumpulkan kebajikan. Sebagaimana ya yang terdapat di dalam Manggala Sutta ya, menghormat yang patut dihormat ya, itu bagian dari berkah. Berkah Bapak Ibu. Jangan ya cuma mengharap ya mau berkah tetapi tidak pernah berbuat ya tidak bisa didapatkan ya. Karena berkah itu semua ya datang ketika kita sudah berbuat baik Bapak Ibu ya. Kalau cuma menunggu ya mengharap ya, apalagi memohon meminta ya tidak bisa didapatkan Bapak Ibu. Berkah bisa didapatkan ya, bisa dimiliki ketika ya Bapak Ibu ya melakukan hal baik. Dan cara-cara ini ya sudah ya dipaparkan ya, sudah dijelaskan oleh Guru Agung Buddha ya. Cara mendapatkan berkah seperti ini, cara memperoleh ini seperti ini, sudah dipaparkan oleh ya, Guru Agung Buddha. Hanya saja kita ini ya ada kemauan tidak ya, ada usaha tidak, itu ya terkadang ya perlu dipertanyakan. Terkadang kita itu ya memiliki banyak sekali keinginan ya, banyak sekali kemauan, tetapi ya tidak pernah berbuat ya tidak bisa juga Bapak Ibu. Makanya ya pola pikir seperti itu ya kalau bisa dirubah, berbuatlah terlebih dahulu baru ya mengharapkan gitu loh. Karena kalau Bapak Ibu ya berbuat terlebih dahulu ya tanpa mengharapkan, tanpa menginginkan ya hal apapun yang diinginkan itu ya bisa didapatkan Bapak Ibu. Makanya ya jangan cuma berharap tetapi tidak pernah berbuat, mustahil ya itu bisa didapatkan. Nah maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika memiliki angan-angan ya, memiliki cita-cita, harapan dan lain sebagainya, berbuatlah terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Ubah ya pola pikirnya ya, yang tadinya ya cuma mengharap ya, mulai dari sekarang ya saya harus berbuat dulu ini, baru ya mengharap. Ingat ya hukum sebab dan akibat ya. Ya kalau kita mengerti ya, paham tentang hukum sebab dan akibat ya, kita itu diajarkan untuk berbuat dulu Bapak Ibu, membuat sebab dulu baru menerima
Akibat. Bapak Ibu sampai di tempat ini ya, sampai di masalah ini ya karena ada sebabnya ya. Sebabnya karena ada puja bakti minggu ya, karena mungkin ada pemberitahuan dan lain sebagainya. Coba kalau tidak ada, mungkin ya tidak akan ada di tempat ini. Betul tidak? Tidak akan ada di tempat ini. Ya karena ada sebab-sebabnya Bapak Ibu ya. Makanya ya kita itu harus ya mengerti dan paham ya, tentang hukum sebab dan akibat, yang mana ini saling bergantungan dalam kehidupan kita, saling ada korelasinya Bapak Ibu. Setiap apa yang kita lakukan ya, setiap tindakan yang kita perbuat ya, itu ada konsekuensinya Bapak Ibu. Tidak mungkin tidak akan ada konsekuensinya. Semuanya ada konsekuensinya. Apa yang kita perbuat, apa yang kita perlakukan, pasti ada hal yang kita terima, hal yang kita dapatkan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian ya, kesempatan untuk melakukan perbuatan baik itu ya sangat banyak ya. Seperti halnya ya, dari tumpukan bunga-bunga yang bisa ya dirangkai menjadi karangan bunga. Begitu juga kesempatan untuk melakukan kebajikan, menjadi manusia di dunia ini ya sangat banyak sekali Bapak Ibu. Seperti halnya bunga ini ya, kalau dibiarkan begitu saja ya tidak akan memiliki nilai, tidak ya memiliki arti. Tetapi kalau dari kumpulan bunga ini kita rangkai menjadi rangkaian bunga ya, itu akan menjadi hal yang sangat berharga. Begitu juga dengan kehidupan kita ini ya, kalau kita bisa memaksimalkan dengan baik ya, maka ya banyak kesempatan baik yang bisa kita pergunakan di dalam kehidupan kita ini. Tetapi kalau kita tidak bisa ya menggunakan dengan sebaik mungkin ya, maka ya kehidupan kita sebagai manusia ini sia-sia. Dan kalau Bapak Ibu menyiapkan hidupnya sebagai manusia ini ya, belum tentu di kehidupan akan datang bisa terlahir menjadi manusia. Betul tidak? Bukan saya menakuti Bapak Ibu ya, karena memang ya lahir ya menjadi manusia ini ya sangat sulit Bapak Ibu ya. Karena ya belum tentu di kehidupan kita yang sekarang ini kita menjadi manusia, di kehidupan akan datang bisa terlahir lagi menjadi manusia, belum tentu. Karena 4 alam menyedihkan ini ya senantiasa terbuka menanti ya kelahiran kita di sana Bapak Ibu. Ya, bukan saya menakuti Bapak Ibu ya. Tetapi ya bagaimana ya agar Bapak Ibu ya mawas diri, takut dengan 4 alam menyedihkan ini ya. Wah, Bante ini mendoakan ini, bukan ya. Bukan mendoakan, tetapi mengingatkan saja gitu. Agar mengerti bahwa ternyata di bawah alam manusia ini ternyata masih ada 4 alam menyedihkan. Alam yang paling menderita gitu. Memang ya di kehidupan kita menjadi manusia ini menderita, tetapi 4 alam menyedihkan ini ya amat menderita sekali. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kesempatan yang baik ya, gunakanlah dengan semaksimal mungkin untuk melakukan hal baik, menimbun ya kebajikan sebanyak mungkin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, pada kesempatan pagi hari ini saya akan berbagi dhamma berkenaan dengan keluarga yang utuh ya. Keluarga yang utuh itu seperti apa Bante? Bante sendiri enggak berkeluarga, gimana Bante? Ya keluarga yang utuh ini ya bisa dikatakan keluarga yang lengkap ya. Istri, suami dan anak. Seperti halnya yang kita ketahui ya di Buddhis ini Bapak Ibu ya, kita itu ya memiliki 2 pilihan hidup Bapak Ibu ya. Yang pertama ya disebut dengan pabajita, menjadi seorang pertapa. Yang kedua ya menjadi garawasa atau rumah tangga.
Nah, jadi ya kehidupan kita ini sebenarnya pilihan Bapak Ibu. Mau jadi pabajita silahkan, ya mau berkeluarga silahkan gitu loh. Yang terpenting ya tidak ada tuntutan ataupun paksaan di dalam diri Bapak Ibu. Karena hidup kita ini adalah pilihan. Mau menjadi pabajita ya silahkan. Mau berkeluarga juga silahkan. Menjadi pabajita pun juga ada konsekuensinya Bapak Ibu ya. Apalagi menjadi berumah tangga Bante. Tambah banyak lagi Bante yang dipikirkan. Tetapi ingat Bapak Ibu ya, setiap kehidupan, setiap perjalanan yang kita jalani, yang terpenting dinikmati saja ya. Jangan dijadikan beban ya. Karena ya kalau menjadikan beban ya, maka akan lebih cepat memunculkan ya musibah-musibah ya dalam kehidupan. Tetapi ya kalau ya kehidupannya ini dijalani dengan sebagaimana mestinya, ya maka ya apa yang diterima ya cepat ataupun lambat ya akan hilang, akan diselesaikan. Dan pada kesempatan ya pagi hari ini ya saya akan menyampaikan ya berkenaan keluarga yang utuh, ya keluarga yang lengkap dalam artian ya suami, istri dan anaknya ini ya hidupnya harmonis ya. Hidupnya harmonis ya. Hidupnya bahagia dan lain sebagainya. Bapak Ibu ya menginginkan tidak keluarganya yang utuh? Ingin tidak? Wah, pada diam semua ini. Ingin tidak memiliki keluarga yang utuh? Semua orang ya pasti menginginkan keluarganya yang utuh Bapak Ibu ya. Tetapi ya, nyatanya dalam kehidupan kita ini banyak sekali ya yang kita temukan ya orang yang tidak memiliki keluarga yang utuh. Dalam artian ya suami dan istri ya cerai, berpisah. Itu dikatakan ya keluarga yang tidak utuh Bapak Ibu. Dan banyak sekali ya yang kita jumpai, yang kita temui dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu. Dan kenapa mereka bisa pisah ya? Ya itu pasti ada alasannya, ada sebab-sebabnya Bapak Ibu. Karena tidak mungkin ya pisah berantakan ya dengan cara tiba-tiba. Pasti ada alasannya, pasti ada sebabnya. Yang mana ya di dalam salah satu sutta ya Anguttara Nikaya membahas tentang keluarga. Nama sutanya ya Kula Sutta. Di sana membahas tentang keluarga. Dan pada saat itu ya Sang Buddha menyampaikan kepada para biku ya pada saat itu ya menyampaikan kepada para biku ya karena ya dhamma yang disampaikan itu ya lebih banyak disampaikan pertama kepada para biku dibandingkan dengan perumah tangga. Memang ada sutta ya yang dibabarkan langsung oleh Sang Buddha kepada perumah tangga, tetapi ya lebih banyak kepada para biku. Tetapi ya apa yang disampaikan pada para biku pada saat itu ya sangat relevan sekali ya dengan ya kehidupan perumah tangga. Yang mana ya di sini ya disampaikan keluarga yang dikatakan tidak bertahan lama setelah memperoleh kekayaan yang berlimpah. Semuanya ya tidak bertahan karena ada 4 alasan ini. Yang pertama, mereka tidak mencari apa yang hilang. Artinya apa Bapak Ibu? Apa yang hilang?
dalam ya hubungan berkeluarga Bapak Ibu ya, mungkin kehilangan ya harta benda ya bisa dikatakan hal yang wajar dan bisa mungkin dicari. Tetapi ya, kalau hilang kepercayaannya ini yang bahaya. Ini yang membuat alasan ya hubungan tidak bertahan lama Bapak Ibu ya. Makanya ya di dalam Dhamma ya dikatakan kepercayaan ini adalah saudara yang paling baik Bapak Ibu. Kalau dalam hubungan ya keluarga ya hilang kepercayaan ya siap-siap gitulah. Hubungannya ini tidak akan bertahan lama. Tidak akan bisa awet Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu saudara sekalian ya, kalau sudah ya diberikan kepercayaan ya kepada istrinya, kepada suaminya ya, dijaga ya, dijaga dengan baik gitulah. Jangan sampai nanti ya suami ataupun istrinya ini ya hilang kepercayaannya gitu. Kalau sudah hilang kepercayaannya dalam keluarga ya siap-siap hubungannya ini tidak akan bertahan lama Bapak Ibu. Betul tidak? Contohnya berbohong saja gitulah. Siapa sih suami istri yang senang dibohongi? Ada yang suka tidak dibohongin? Senang tidak dibohongi? Tidak senang ya. Bilangnya mau ke sini, ujungnya ya ke sono gitulah. Tidak sesuai dengan apa yang diucapkan gitulah. Ya lama-lama ya entah suami entah istri akan jengkel gitulah. Tujuannya lurus tetapi ya mengkol gitulah. Mengkolnya ke kiri ya mengkolnya ke kanan gitulah. Padahal tujuannya lurus gitulah. Bilang ke istri, bilang ke suaminya ya saya mau ke sini ya. Ya tahu-taunya dapat info ternyata di sini gitu. Ujung-ujung pulang rumah ya bertengkar gitu. Ya bagaimana bisa bertahan hubungan keluarganya? Makanya ya alasan pertama kenapa hubungan itu tidak bisa bertahan lama ya karena hilangnya kepercayaan Bapak Ibu ya. Makanya hati-hati dijaga ya. Kepercayaan istri ya, kepercayaan suami ya dijaga ya. Jangan dikecewakan gitu. Ya nanti kalau sudah kecewa nanti ya repot gitulah. Repot. Kalau sudah ya hilang kepercayaannya. Kemudian alasan kedua tidak bertahan lama hubungan keluarga. Mereka tidak memperbaiki ya barang yang sudah usang. Dalam artian ya kalau sudah usang ya tidak lazim, tidak layak ya. Tidak bisa digunakan lagi gitulah. Tetapi ya tidak mau ya, tidak ada keinginan, tidak ada kemauan untuk memperbaiki ya, barang tersebut. Ya karena ya dalam keluarga pasti ada ya barang-barang yang memang tidak layak, tidak seharusnya disimpan dan lain sebagainya, tetapi tidak pernah mau ya membersihkan, tidak mau merapikan gitulah. Ya orang yang ada di rumah itu pun juga ya muncul ya kejengkelan gitulah, ketidaksukaan gitulah. Punya istri, punya suami kok kayak gini ya. Ini tidak layak ya, tidak seharusnya ada di sini kok masih ada di sini gitulah. Marah-marah gitulah. Namanya ya kalau barang sudah usang tidak layak dipakai ya dalam artian tidak lazim ya sebisa mungkin kita taruhnya di mana? Ya di tempat yang seharusnya dia tinggal gitu lah. Dirongsokan ya. Ya mungkin ya barang itu mungkin apalagi barang yang usang tidak bisa dipakai lagi itu hal yang memang sangat diperlukan di tempat itu. Tetapi ya tidak ada inisiatifnya, tidak ada niatnya untuk mencari yang baru gitu lah. Ya gimana nggak marah ya. Padahal itu barang yang sangat dibutuhkan, sangat penting di tempat itu, di rumahnya. Tetapi giliran sudah tidak layak pakai, ya sudah usang, ya dibiarkan begitu saja. Giliran mau dipakai ya
tidak ada yang dipakai gitu lah. Ya bagaimana bisa menjaga keluarganya, bisa mempertahankan keluarganya. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika melihat barang-barang di rumah ya, kalau ini kayaknya sudah tidak layak pakai, ya sudah rusak ya, jangan disimpan gitulah. Ya. Kalau nggak kepake disimpan ya menu-menuin tempat gitulah. Ada yang suka, ada yang tidak suka gitulah. Ya, alangkah lebih baiknya ya kalau memang tidak bisa dipakai, digunakan ya disimpan di tempatnya gitulah. Jangan ya dibiarkan di tempatnya yang memang barang-barang yang kita gunakan gitulah. Giliran nanti ya suaminya mau pakai atau apa ya ini kok tidak bisa, kenapa masih disimpan di sini gitulah. Giliran istri mau pakai juga ya kenapa masih disimpan di sini gitulah. Ya jadi kita harus ya tahu tempatnya ya, tempat-tempat yang oh ini barang-barang yang harus saya gunakan, ini barang-barang yang tidak saya gunakan. Kita juga harus tahu Bapak Ibu ya. Supaya tidak ya memancing ya. Memancing namanya itu. Kalau ya barang-barang tidak layak ya sudah usang ya, tetapi tidak ada inisiatif untuk merapikan, memperbaiki, mengganti dan lain sebagainya. Itu namanya memancing sebenarnya. Ya kalau suami istrinya sabar gitulah. Ya kalau nggak sabar kayak Armotoni ya repot gitulah. Ya maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian ya, dalam ya berkeluarga, ketika melihat barang yang sudah usang ya, harus ya dijaga, harus tempatkan ke tempat yang layak. Itu alasan yang kedua. Kemudian ya alasan yang ketiga, mereka makan dan minum secara berlebihan. Nah ini juga ternyata ya penyebab ya tidak bertahan hubungan keluarga Bapak Ibu. Dalam hal makanan ya harus bisa ya mengukur gitulah. Jangan ya beli makanan ya minuman itu ya berlebihan sampai tidak habis gitulah. Ya kalau tidak habis ya basi ya ujung-ujung kebuang. Jadi yang melihat pengeluarannya, oh bulan ini kok pengeluaran saya nambah lagi ini, pengeluarannya nambah lagi ya karena ya makanannya, minumannya tidak bisa dijaga gitulah. Belinya ya berlebihan. Itu juga ya bisa memancing Bapak Ibu. Suaminya ya lagi kerja banting tulang mengumpulkan, istrinya cuma di rumah ya beli makanannya ya berlebihan ya sampai basi kebuang gitu lah, kan sayang gitu lah. Mending ya beli makanan ya tidak ya berlebihan, tidak berlebihan. Makanya ya alasan ketiga ya hubungan tidak bisa bertahan lama itu ya karena ya makannya ya cara berlebihan. Padahal ya makanan itu sebenarnya untuk ya menjaga kelangsungan ya, makanya ya kalau para bante ya itu ada perenungannya sebenarnya, makan itu untuk kelangsungan tubuh ini agar tidak mudah lapuk ya, agar tidak mudah sakit sebenarnya. Tujuannya kita makan untuk itu kan. Nah, emang apa? Ada tujuan yang lain tidak? Makan untuk apa sebenarnya? Ya, untuk bersenang-senang Bante. Untuk menggemukkan badan Bante. Padahal ya tujuan kita makan itu ya untuk menjaga ya tubuh ini agar tidak mudah sakit. Ya karena kalau kita makan dengan cara berlebihan juga ya bisa menimbulkan sakit loh. Sakit perut ya. Makanya ya kita itu harus ya makan ya secukupnya. Makanya ya dalam hubungan berkeluarga itu ternyata ya
makan ya dengan cara berlebihan itu ya bisa ya menyebabkan hubungannya ya tidak bertahan lama. Nah, maka dari itu Bapak Ibu yang biasanya mungkin ya makanannya sampai kebuang ya, ya harus ya mengukur lah gitulah. Jangan sampai kebuang gitulah. Ya sebisa mungkin ya makanan sekarang ini habis sekarang gitu lah untuk hari ini. Tuh, besok ya cari lagi gitu lah. Kalau memang masih ada sisanya masih bisa diangetin ya dipanasin ya nggak jadi masalah. Ya, terkadang ada orang itu ya makanan yang kemarin itu ya sudah tidak layak gitu lah, dibuang gitu lah. Padahal kan masih bisa diangetin ya, dipanasin. Itu juga kan ya selama belum basi kan masih bisa dimakan gitu. Ya itu ya kalau ya tahu cara. Kemudian alasan keempat ya hubungan tidak bisa bertahan lama. Mereka menunjuk seseorang perempuan ataupun laki-laki yang tidak memiliki moral menjadi pemimpin mereka. Nah, ini penyebab ya kalau kita menunjuk baik itu perempuan ataupun laki-laki ya yang kita tunjuk menjadi seorang pemimpin ya di keluarga kita ya tidak memiliki moral ya, maka ini akan membuat hubungan tidak bertahan lama Bapak Ibu. Ya walaupun dia ini dikatakan ya sudah mengumpulkan kekayaan yang berlimpah, tetapi kalau orang ya sudah ya tidak memiliki moralitas ini ya sangat rawan sekali ini. Rawan sekali kalau tidak memiliki moralitas ya. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian ya, kalau memiliki suami, memiliki istri ya, ya nggak apa-apalah namanya suami istri ya, dikasih tahulah gitu hal-hal yang baik ya, hal-hal yang bermanfaat agar ya hubungan ya rumah tangganya ya menjadi baik gitu loh. Ya kalau ya kita itu salah memilih pemimpin dalam keluarga ya tidak akan bertahan lama Bapak Ibu. Tidak bisa bertahan lama hubungannya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ini 4 alasan ya. Hubungan tidak bisa bertahan lama. Walaupun ya dia memiliki ya kekayaan yang berlimpah. Tetapi ya selama ada 4 alasan ini ya tidak akan bisa bertahan lama hubungan keluarganya. Dan ya ada 4 alasan juga ya. Hubungannya ini bisa bertahan lama Bapak Ibu. Setelah memperoleh kekayaan yang berlimpah. Alasan yang pertama dikatakan ya hubungan keluarga bisa bertahan lama. Mereka mencari apa yang sudah hilang. Dalam artian ya, kalau kepercayaannya ini ya dalam artian ya sudah tidak dipercaya lagi ya, tetapi ya dia ini masih ada kemauan untuk merubah dirinya Bapak Ibu. Dalam artian ya memberikan bukti kepada ya pasangannya. Karena memang ada ya orang yang tadinya mungkin ya tidak percaya, tetapi ya terkadang ada orang yang masih memberikan kesempatan ya oleh pasangannya. Ketika ya bisa mencari lagi hal yang sudah hilang ini ya, maka ya hubungannya ini bisa bertahan lama Bapak Ibu. Tetapi ya ini tidak mudah ya.
mencari hal yang sudah hilang, apalagi kepercayaan gitu lah. Tidak mudah gitu lah. Tidak mudah. Tetapi ya, kalau kita ada kemauan, ada keinginan ya mencari hal yang sudah hilang ini ya, memang tidak semudah seperti yang sebelumnya. Ya karena ibaratnya sudah luka ya. Walaupun ya dioperasi, walaupun diobati, pasti ya akan ya ada bekasnya gitu lah. Pasti ada bekasnya gitu lah. Pasti akan ada bekasnya. Tetapi ya lambat laun ya apa yang tadinya bekas luka ya lama-lama juga akan bisa pudar Bapak Ibu. Ya namanya ya baru pertama ya baru selesai operasi ya. Ya kalau membutuhkan waktu yang lama ya itu juga akan pudar bekasnya. Sama Bapak Ibu. Kepercayaan itu kalau dijaga ya terus dilakukan ya sampai ya dijadikan watak kebiasaan ya. Yang tadinya mungkin ya dikatakan cacat ada bekasnya ya. Lambat laun ya itu akan hilang. Tetapi ya harus ada upaya usaha yang dilakukan. Karena mencari ya apa yang sudah hilang ya tidak mudah Bapak Ibu. Tidak mudah. Makanya ya kenapa sebelum ya itu terjadi jangan dicoba-coba gitulah. Jangan dicoba-coba gitulah. Saya mau coba Bante, jangan gitulah. Jangan dicoba-coba gitulah. Kalau ya itu sudah ya menandakan bahaya gitu. Kemudian alasan kedua yang bisa mempertahankan hubungan keluarga ya. Memperbaiki barang yang sudah usang gitu. Nah, dalam artian ya yang sudah lama ya diganti, ya, diperbaiki kalau memang masih bisa diperbaiki gitu lah. Karena memang ada barang-barang kita yang kita miliki ya, ada yang memang tidak bisa diperbaiki ya, ada yang memang bisa diperbaiki. Ya selama masih bisa diperbaiki ya bisa dipakai ya diperbaiki aja dulu. Karena ini memang salah satu cara kita untuk ya menunjukkan kepedulian kita sebenarnya. Perhatian kita ya bukan cuma ya kepada pasangan kita, tetapi ya barang-barang yang ada di sekitar kita ini juga sangat penting Bapak Ibu. Kita juga memiliki kepedulian, perhatian juga Bapak Ibu. Jangan cuma perhatian sama istrinya, sama suaminya. Yang ada di sekelilingnya ya walaupun kotor dan lain sebagainya ya biarkan saja gitu lah. Yang terpenting istri saya aman Bante, suami saya aman Bante. Tetapi ya lingkungannya tidak aman gitu lah. Ini juga ya perlu kita ketahui Bapak Ibu. Perlu diketahui. Barang ya yang sudah usang berusaha untuk memperbaiki. Kalau memang ya masih bisa diperbaiki. Kalau memang masih bisa digunakan. Kemudian ya alasan ketiga ya, membuat hubungan keluarga menjadi bertahan. Makan dan minum secukupnya. Nah jadi ya antara pengeluaran dengan kemasukan ya paling tidak lah tidak sama-sama lah gitu lah. Paling tidak ya banyak kemasukan lah dibandingkan pengeluaran gitu lah. Jangan nanti ya kebesaran pasaknya gitu lah. Ya ini repot juga Bapak Ibu. Makanya kenapa dari makanan itu juga ya harus secukupnya gitu lah. Jangan ya pasaknya ya besar, pancangnya kecil gitu lah. Ya, jadi kita harus ya bisa mengukur gitu lah. Mengukur ya, oh kemasukan saya segini ya, ya pengeluarannya juga ya harus tahu-tahu lah gitu lah. Kemasukannya kecil ya,
pengeluarannya besar ya, nanti ya repot gitu lah. Gimana nyari buat numbuk ini? Ya pinjol. Makanya kita juga harus ya tahu ya, agar ya hubungan rumah tangga ya bisa terjaga ya. Karena ya masalah perut ini ya sangat sangat rawan sekali ya. Sangat rawan sekali kalau berurusan dengan perut gitu lah. Ya kalau kekurangan isi perut juga ya susah mencari gitu lah. Kebanyakan isi perut juga susah mencari gitu lah. Betul tidak? Kalau kelebihan juga susah mencari ya. Kekurangan juga susah mencari juga. Makanya ya harus ya secukupnya ya. Tidak kenyang ya, tidak kekurangan gitu lah. Jadi ya tahu batasan gitu. Supaya ketika mencari lagi ya ada kekuatan, ada tenaganya gitu. Makanya kenapa? Alasan ketiga ini ya bisa ya bertahan hubungan keluarga itu ya bisa ya membatasi dalam artian ya pola makannya ini ya dengan secukupnya, tidak berlebihan. Dan ya alasan keempat ya, hubungan keluarga ini ya bisa bertahan lama ya menunjuk ya perempuan ataupun laki-laki yang bermolar menjadi pemimpin keluarga. Nah, kalau memiliki pemimpin baik laki maupun perempuan yang memiliki moralitas ya aman ya, keluarganya akan aman, hidup sejahtera, hitayah sukaya gitu lah. Hidup sejahtera dan bahagia. Kalau ya pemimpinnya ini ya memiliki moralitas ya. Ya kalau tidak memiliki moralitas ya jangan harap hitayah sukaya gitu lah. Sakinah mawadah gitu lah kalau tetangga. Ya itu kalau kita juga ada ya. Ya hitayah sukaya gitu. Keluarga sejahtera dan bahagia. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian ya, hubungan ya ini bisa ya bertahan lama ya kalau ya ditunjang oleh 4 alasan ini Bapak Ibu. Dan sebenarnya ya masih banyak ya alasan lain. Hanya saja Sang Buddha yang menyampaikan ya 4 hal tersebut ya yang memang ya sangat dibutuhkan ya dalam keluarga Bapak Ibu ya. Baik yang sudah berkeluarga ya maupun yang belum berkeluarga ya harus memilih gitulah. Bagi yang belum berkeluarga ya melihat ya calonnya seperti apa ya agar tidak ya salah memilih pemimpin. Kalau salah memilih pemimpin dalam keluarga ya tidak akan bisa bertahan lama dalam hubungan keluarga. Tetapi kalau tepat, cocok ya, sesuai memilih pemimpin keluarga ya bisa bertahan lama Bapak Ibu. Menjadi keluarga yang hitayah sukaya. Ya. Itu yang ya disampaikan ya oleh Sang Buddha pada saat itu ya berkenaan dengan keluarga. Dan ini ya sangat penting Bapak Ibu ya dipraktekkan di dalam ya kehidupan perumah tangga Bapak Ibu ya. Dicoba gitu lah. Benar tidak yang disampaikan gitu lah. Dicoba ya. Ya karena ya ajaran Sang Buddha itu ya tidak cuma ya sekedar tahu saja gitu loh. Tetapi ya sebisa mungkin ya untuk bisa dipraktekkan agar ya mendapatkan manfaat dari apa yang diberikan ya. 4 ya cara ya atau alasan yang tidak membuat ya hubungan keluarga tidak bertahan lama. Dan 4 ya alasan yang membuat ya hubungan keluarga menjadi tahan lama. Itu yang harus ya diketahui Bapak Ibu ya, dipelajari, dipahami dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan berkeluarga. Demikian mungkin ya pesan Dhamma ya yang bisa sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat ya, berguna ya bagi ya kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian.
Semoga kita selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kekuatan dan kebahagiaan, serta berkah-berkah lain ya senantiasa menyertai kita semua. Sabi sata bawa untuk kita, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anumodana kepada Yang Mulia Bante atas dhamma desana yang telah disampaikan. Semoga dapat menambah pengetahuan dan dapat kami praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya dimohon kepada Romo Chandra untuk menyampaikan amisa puja kepada Yang Mulia Bante. Selanjutnya marilah kita bersama-sama melakukan penghormatan dengan mengucapkan Okasa Wandami Bante Abi wadana silisa nicang uda pacayino cataro dhamma wadanti ayuwano sukang baklang. Selanjutnya marilah kita melakukan dana paramita. Marilah kita anumodana kepada Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya marilah kita melakukan pelimpahan jasa. Handamayang pati danang karomase Punya sedani Yana nyani kata nime te sanca bagino hantu satananta pamanaka ye pia gunawanta ca mayang mata pita dayo Dita meca piaditawa anye maca tawerino satati tantilo kasming te bumma catuyonika pance kaca tuokara sangsaranta bawa bawe nyatang ie pati daname anumodantu te sayang ye cimang napa jananti dewa
tesang niwe dayung maya dinana punyanang anumodana hetuna sabbe satta sadahontu awera sukajiwino kemapadanca papontu tesasasi jatang subah. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua satwa, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, satwa-satwa yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1, ataupun 4 kawasan sannya, yang mengembara di alam besar dan alam kecil, atas pelimpahan jasaku ini. Semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini. Semoga semua satwa senantiasa bebas dari permusuhan serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Mohon izin saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, Puja Bakti Cita Bawana Belajar Dhamma dan Atasila menjelang Waisak memasuki hari terakhir. Kami mengajak Bapak dan Ibu untuk hadir malam ini pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, pengumuman dari Bu Erna, rangkaian acara peringatan Waisak 2569 Buddhis Era 2025 pada tanggal 12 Mei 2025 dimulai pada pukul 08.50 waktu Indonesia Barat dengan kegiatan pindah patah dan function burung, dilanjutkan dengan kegiatan gembira dan door prize. Pada malam harinya ada drama pelepasan teratai oleh adik-adik Sekolah Minggu Buddha Wihara Swanadipa pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan dengan kegiatan pradaksina pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, dan puja bakti menyambut detik-detik Waisak. Pesan Waisak oleh Yang Mulia Biku Ataseno, masih dibuka kesempatan berdana Rupang Buddha. Silakan menghubungi Ibu Livi, Ibu Popi, dan Ibu Merifa. Pengumuman yang ketiga, pemasangan spanduk toko atau tempat usaha dapat menghubungi Komingming. Yang keempat, pada tanggal 18 Mei 2025 akan diadakan puja bakti dan pindapata perayaan Waisak. Dhammadesana akan disampaikan oleh Bante Sadawiro Mahatera. Turut hadir Bante Piaratano dan Bante Ataseno. Setelah puja bakti akan dilanjutkan dengan panggung gembira Waisak. Yang kelima, pada tanggal 24 Mei 2025 akan diadakan latihan Cita Bawana sehari dibimbing oleh Johan Abisarano dari Kota Malang. Yang kelima, pada tanggal 25 Mei 2025 akan dilaksanakan Dharma Santi Waisak Sanipata Waisak KBTI Provinsi Lampung di Wihara Buddha Dipa Gantimulyo, Pekalongan, Lampung Timur. Pada kesempatan tersebut, Wihara Swanadipa akan membagikan paket bakti sosial yang telah Bapak